Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ampesol Ulinha. Saya dari kantor cabang Banyuwangi. Salam sejahtera untuk kita semua, insan BB Jam Sostek sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang telah saya baca yang berjudul Communication Skill, Sukses Komunikasi, Presentasi, dan Berkarir. Jadi ada beberapa yang harus kita pelajari untuk mencapai communication skills yang sangat mumpuni dalam berkarir. Tentunya yang pertama mungkin kita harus terlebih dahulu harus pahami apa itu definisi komunikasi. Yang pertama, transmisi informasi. Jadi transmisi informasi ini ada sumber informasi yang kita dapat bisa dari buku, bisa dari orang lain yang mengeluarkan atau menciptakan informasi. Kemudian yang kedua adalah penyampaian pesan verbal ataupun nonverbal. Jadi komunikasi itu bisa disampaikan baik verbal ataupun nonverbal. Jadi bisa dikomunikasikan dengan kita berbicara, kita berkomunikasi, kita berinteraksi ataupun body language. Kemudian yang ketiga adalah proses tukar menukar informasi antara satu individu dengan individu yang lain melalui proses simbil atau tanda-tanda maupun tingkah laku. Seperti itu. Kemudian, apa sih tujuan komunikasi itu? Yang pertama, komunikasi itu bisa dijadikan sebagai motivasi. Jadi, cara kita berkomunikasi digunakan untuk memotivasi bisa teman sendiri, bisa seseorang yang termotivasi, yang ingin melakukan sesuatu setelah mendengarkan atau berkomunikasi dengan kita. Jadi tujuan komunikasi salah satunya adalah untuk memotivasi agar seseorang melakukan perubahan ataupun melakukan sesuatu tindakan. Kemudian yang kedua adalah membujuk. Jadi tujuan komunikasi itu untuk membujuk mungkin orang lain dengan cara berkomunikasi dari yang sebelumnya tidak ingin melakukan sesuatu setelah kita berkomunikasi itu adalah termasuk tujuan komunikasi yang di sini adalah membujuk. Jadi agar seseorang melakukan atau melakukan tindakan sesuatu, membujuk. Dan yang ketiga adalah memberikan informasi. Tujuan komunikasi di sini adalah memberikan informasi kepada orang lain. Ya, misalnya kita menerima informasi yang kita dapat dari manapun sumbernya, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah memberikan instruksi. Ya, komunikasi ini bisa dijadikan sebagai alat untuk memberikan instruksi. Karena apa? Karena untuk memerintah atau memerintahkan atau menginstruksikan orang lain kita harus menggunakan komunikasi. Kemudian yang kelima adalah menghibur. Komunikasi ini bisa untuk menghibur gitu kan. Jadi untuk merefresh kondisi emosional. Jadi kita berkomunikasi untuk menghibur satu sama lain. Nah, kemudian yang keenam adalah memperkenalkan. Jadi, tujuan komunikasi ini bisa digunakan untuk sarana atau alat untuk memperkenalkan diri. Jadi, supaya orang lain mengenal kita, kita juga harus memperkenalkan diri. Caranya gimana? Nah, caranya dengan menggunakan komunikasi salah satunya. Yang ketujuh, untuk menghimbau. Komunikasi ini juga bisa digunakan untuk menghimbau atau mewaspadai atau memberi instruksi bahwa untuk kehati-hatian kepada rekan atau lawan bicara kita. Kemudian jenis komunikasi di sini ada tiga yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam diri pribadi melalui proses pemikiran dalam otak yang diwujudkan dalam tingkah laku, pola pikir, dan impian. Contohnya, melamun, bermimpi, dan berdiam diri. Kemudian yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh minimal dua atau orang lebih dengan berbagai efek umpan balik. Contohnya berdebat, curhat antar dua sahabat, cerita, gitu kan, konseling. Itu komunikasi interpersonal. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini adalah kegiatan komunikasi yang melibatkan banyak orang. Contohnya ini kayak seperti sosialisasi, kemudian presentasi, kemudian orasi, publikasi, dan lain sebagainya. Kemudian nih, bagaimana kita mencapai komunikasi yang efektif?
Tentunya ada beberapa trik atau caranya agar kita mencapai komunikasi yang efektif. Yang pertama dengan cara menyimak. Nah, kita harus simak dulu apa dari lawan komunikasi kita. Kita harus dengarkan, gitu kan? Kita harus dengarkan, jangan maunya eh, kita ngomong sendiri tanpa kita memahami atau menyimak dari lawan bicara kita. Kita harus simak apa yang lawan bicara kita sampaikan, kemudian kita pahami. Nah, yang kedua ini memahami. Jadi selain menyimak tadi, kita juga pahami apa yang jadi inti permasalahan atau yang jadi inti yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan gerak tubuh. Nah, ini menjelaskan gerak tubuh ini adalah upaya kita untuk menyamakan frekuensi dengan lawan bicara kita. Ketika misalnya lawan bicara kita sedih, gimik wajah sedih atau gerak tubuh wajah sedih pasti lesu dan lain sebagainya, kita harus menyesuaikan. Jangan ketika lawan bicara kita terlihat sedih kemudian gerak tubuh kita seakan-akan bahagia, itu yang salah, yang menyebabkan komunikasi itu tidak efektif. Kemudian yang keempat adalah berbicara dua arah. Jadi ketika komunikasi itu diupayakan berbicara dua arah, jangan satu arah, jangan seperti sosialisasi itu hanya satu arah. Jadi seperti hanya diskusi. Jadi supaya komunikasi itu berjalan dengan efektif, satu sama lain bisa menyampaikan komunikasinya, informasinya yang ingin disampaikan itu tersampaikan. Makanya harus komunikasi dengan dua arah. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah informasi yang jelas. Tentunya dalam berkomunikasi, informasi yang kita berikan haruslah jelas. Supaya apa? Supaya informasi yang kita berikan bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Terus kemudian yang keenam adalah berpikir positif. Jadi dalam berkomunikasi kita harus berpikir positif. Agar apa? Agar untuk menyamakan dan bisa memahami apa yang lawan bicara kita ceritakan, agar kita bisa merasakan seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah katakan saja atau diam. Nah, ini yang penting. Mungkin kalau ada peribahasa diam itu emas, disinilah perannya. Jadi ketika kita diam itu bukan berarti kita tidak tahu dan kita tidak menanggapi, tapi diam itu adalah kita mencerna, kita mencoba memahami apa yang lawan bicara kita sampaikan. Jadi ketika belum bisa memahami apa yang dimaksud, lebih baik kita diam. Seperti itu. Ya, demikian teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat buat kehidupan sehari-hari dan dalam bekerja. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.